الذي جعل أعمال الصالحات منجيات من عذاب القبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah sekarang ini udah musim ya, hujan ya. Jadi udah terasa hari-hari yang lumayan dingin lah, alhamdulillah. Dan tidak terasa kita udah memasuki bulan-bulan haram yang terakhir, yaitu bulan ya, Muharram. Ya, Muharram. Jadi alhamdulillah terasa musim-musim ibadah itu berlanjut. Ya, berlanjut. Ya, dari sejak Ramadan kita kemudian ada ya pendinginan dikit dengan Sittan min Syawal, 6 Syawal. Setelah itu ada Dzulqa'dah, awal bulan Muharram, bulan-bulan haram. Lalu kita di Dzulhijjah ya berpacu lagi ya, di puasa 9 hari pertama. Lalu di puncaknya adalah hari raya ya. Setelah itu Dzulhijjah selesai, kini kemudian kita di bulan Muharram ya. Hari ini insya Allah kita masih melengkapi kajian kita seputar keimanan terhadap nikmat dan azab kubur. Sekarang ya, setelah bulan yang lalu faktor-faktor terjadinya azab kubur kita sudah bahas ya, sekalipun dengan ringkas. Hari ini kita mencoba untuk kemudian melihat hal-hal yang menghindarkan kita dari azab kubur. Jadi amalia-amalia yang kita kemudian temukan pengarahannya dari Rasulullah SAW pun juga dari Quran, yang kira-kira memotivasi kita untuk kemudian memperbanyak sehingga kita insya Allah bisa terhindar dari azab kubur. Pertama ya adalah amal soleh. Amal soleh, semua jenis amal soleh semuanya berfungsi untuk kemudian mengamankan kita dari azab kubur, sekaligus memberikan kita peluang untuk merasakan nikmat kubur. Bapak-bapak sekalian, amal soleh ini seperti kita tahu, Islam ini adalah semuanya amal soleh. Tinggal kita penuhi syaratnya saja. Yang seperti kita ingat, masih ingat Pak sekalian, syarat amal soleh itu ya, syarat diterimanya amal ya di sisi Allah ada dua, seperti sering kita dengarkan kan. Dan amal yang diterima itu yang namanya soleh, artinya pantas atau pantas untuk Allah, pantas untuk dipersembahkan untuk Allah. Masih ingat gak Pak? Yang pertama ikhlas ya, benar. Nah, ikhlas. Jadi sejauh mana amal itu murni untuk Allah, tidak tercampur dengan maksud lain yang tidak benar. Baru yang kedua, ittiba, mengikuti Rasulullah. Iya, mengikuti cara Rasulullah. Seperti yang kita sebutkan bahwa dua ini adalah simpul Islam yang tergabung dalam asyhadu an la ilaha illallah, yaitu murni untuk Allah, Muhammadur Rasul, anna Muhammadar Rasulullah, dan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering kita ringkas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, amal soleh, amal soleh. Di sini kita lihat, bapak-bapak bisa lihat, ya. An-Nabi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innal mayyit, sungguh mayat, idza wudi'a fi qabrihi, apabila telah diletakkan, dikuburkan di liang lahatnya, innahu yasma'u khafqa ni'alihim, pasti akan mendengarkan suara orang-orang yang memakai sendal, memakai sepatu,
hina yuwallawna anhu, tatkala orang-orang yang mengantarkannya tersebut berpaling untuk pulang dari mereka, pulang untuk ke rumah setelah mereka dikuburkan. Fa in kana mu'minan, manakala orang itu adalah mukmin, kanatis salatu 'inda ra'sihi, salatnya salat 5 waktu terutama yang wajib, baru kemudian salat sunnah, 'inda ra'sihi, berada di kepalanya. Wa kana siyamu 'an yaminihi, lalu kemudian puasa ada di bagian sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu 'an shimalihi, zakatnya akan berada di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat, dan semua amal-amal baik, minas sadaqah, baik sedekahnya, wasilah, silaturahminya, wal ma'ruf, semua kebaikannya, wal ihsan, dan kebaikan-kebaikan ya, yang dilakukan ilan nas, terhadap sesama manusia, dari rijlaihi, berada di kedua kakinya. Fatakulu fayu'ta min qadri ra'sihi, lalu kemudian manakala azab kubur itu berasal dari kepalanya, fatakulu sholah, maka sholatnya akan menyatakan ma qibali madkhali, mohon maaf, lewat jalur saya ini bagian kepala tidak ada jalur sama sekali. Lalu kemudian summa yu'ta an yaminihi, lalu ia didatangi dari sebelah kanannya. Fayaqulu siyam, maka puasanya ya, mulai dari yang puasa-puasa wajib ya, seperti puasa Ramadan kita ya, atau puasa nazar yang kita lakukan karena kita sendiri mewajibkannya, menyatakan ma qibali madkhal, mohon maaf, lewat sebelah kanan sini nggak ada jalur sama sekali. Nah sekarang kalau kita mau lihat puasa sunnah ya, alhamdulillah seperti tadi kita katakan sekarang sudah bulan Muharram. Sekarang hari ini kalau nggak salah tanggal 8 ya, 8 ya. Tanggal 10 hari Kamis itu disebut sebagai hari Asyura. Asyura itu dari kata asyar, 10. Asyura, Rasulullah menegaskan tanggal 10 Muharram itu yaumun, adalah hari najjallahu fihi Musa. Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi sering banget kan kita dengarkan cerita-cerita ya, Nabiullah Musa itu dikejar lalu memukulkan tongkatnya. Itu Allah selamatkan. Bukan karena apa kehebatan Nabi Musa, bukan, tapi karena Allah. Sama persis pernah kita bahas di sini. Semua kesuksesan yang kita terima itu bukan karena kita, tapi karena Allah mudahkan. Sehebat-hebatnya kemampuan kita, kapasitas kita, tapi Allah tidak mudahkan, gak bakalan bisa. Sampai Rasulullah saja memenangkan Fathu Mekah setelah berperang selama banyak sekian tahun, Allah katakan fasabbih bihamdi rabbik, ucapkanlah subhanallah, wastaghfir, banyak istighfar, karena engkau sukses itu bukan karena kemampuan kamu, tapi Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Apalagi kayak mukjizat, sama sekali nggak ada keterlibatan Nabi, nggak ada, murni karena Allah. Karena nggak bisa direkayasa. Nah, hari ini kayak kasusnya Nabi Musa itu, ya, tidak ada ceritanya dipukulin tongkat kemudian lautan terbelah, terlalu hebat. Tetapi itu Allah berikan kepada Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam. Makanya Rasulullah pas hijrah ke Madinah, mereka melihat orang-orang Yahudi itu kok pada puasa hari Asyura itu. Rasulullah nanya ke penduduk Madinah, orang-orang yang di Khaybar itu, kenapa mereka pada puasa? Nah, ada yang bocorin rahasianya. Katanya orang Yahudi itu di 10 Muharram
puasa karena bersyukur Allah menyelamatkan Nabiullah Musa. Ya. Kata Rasulullah, Nabi Musa itu saudara saya. Saya lebih berhak. Ya kan? Lebih berhak. Makanya kemudian beliau memerintahkan puasa Asyura. Iya, puasa 10 Muharram itu. Ya, 10 Muharram. Makanya di beberapa hadis itu kita temukan penegasan Rasulullah. Ya, misalnya afdhalus siyami, puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan Muharram. Bulan Muharram. Memang kita tahu bahwa bulan-bulan haram itu dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, terus senantiasa ada puasa. Bahkan setiap kita baca keutamaan puasa itu kok selalu lebih utama dari yang lain kan? Nah, cuman kita katakan waktu itu bahwa keutamaan puasa bulan-bulan Ramadan berada di bawah Ramadan, karena Ramadan wajib. Baru setelah itu ada sunnah, itu pun bukan bulan haram, yaitu bulan Sittan min Syawal, 6 Syawal. Wallahu a'lam, kalau saya lihat itu hanya pendinginan aja. Kan habis kerja keras selama Ramadan, dan Islam itu selalu ada pengantarnya dan ada pendinginnya, ada pemanasannya, ada pendinginnya. Iya. Termasuk beliau qiyamul lail itu nggak langsung kenceng amat gitu, panjang nggak, didahului dulu 2 rakaat pendek. Ya, dan kita lihat ditutup lagi dengan 3 rakaat pendek yang kita sebut witir. Ya, tapi puncaknya di tengahnya ya. Ya, setelah itu kemudian kemarin Zulqa'dah. Zulqa'dah tidak ada keterangan puasanya, tetapi hanya yang biasa Senin Kamis secara umum amal soleh. Ya, lalu kemudian Zulhijjah itu yang 9 hari pertama itu. Ya, 9 hari pertama, kalau enggak hari Arafah tanggal 9-nya. Nah, sekarang ya seperti kita tahu ya bulan Muharram, dan Rasulullah katakan bahwa puasa yang paling utama setelah kemudian Ramadan adalah bulan Muharram. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat tersebut adalah riwayat Imam Muslim. Di hadis yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yaum Asyura. Beliau puasa hari Asyura, wa amara bi siyamihi, dan beliau menyuruh umat Islam untuk berpuasa pada hari itu. Riwayat ini riwayat muttafaq alaihi, sepakat Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat tentang puasa Asyura itu kuat sekali. Muslim, Bukhari, Muslim, ya hadis-hadisnya kuat. Nah, di hadis yang lain, ya ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, apa faedahnya tentang puasa Asyura itu, Rasulullah menyatakan, inni ahtasibu Allah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yukaffira as-sana al-madiyah, untuk menghapus dosa-dosa tahun sebelumnya. Juga riwayatnya Muslim. Bahkan Asyura itu 10. Rasulullah pernah menegaskan ini, wa in baqaitu ila qabil, kalau saya masih hidup tahun depan, la asumanna at-tasi', saya akan juga puasa pada hari ke-9-nya. Hari ke-9. Berarti sekarang ada 2, 9 dan 10. Ya, 9 dan 10. Nah, kenapa ada 9? Penjelasannya kayak seperti tadi, Rasulullah walaupun dalam ibadah kepengen melihat kita berbeda dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kan 10 itu karena Nabi Musa. Makanya kita temukan riwayat yang lain, walaupun bukan Bukhari Muslim, riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sunannya, Rasul menyatakan begini, khaliful Yahud, wahai kalian umat Islam, kalian usahakan berbeda dengan orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman, silahkan kalian puasa sebelumnya sehari. Ya. Au ba'dahu yauman, atau setelahnya sehari. Setelahnya sehari. Nah, dari keterangan ini kita kemudian memahami kita disuruh minta milih. Yang penting beda.
Yang jelas tanggal 10 itu yang kemudian puncaknya. Ya, kalau kemudian diminta sebelumnya, maka namanya hari 9. 9 itu disebut sebagai Tasu'a. Ya, Asyura, Tasu'a, jadi Tis'a, 9. Ya, sama 10. Ya, kalau kemudian nggak ngambil 9-nya, sangat dianjurkan untuk ngambil 11-nya. Ya, ngambil 11-nya. Jadi ini nih kayak hari Jumat itu, kita juga dilarang puasa kalau tidak terbiasa. Maksudnya terbiasa itu kita puasa Daud selalu dapat Jumat itu nggak masalah. Tapi kalau cuma puasa biasa, kadang-kadang diminta kalau puasa hari Jumat harus puasa sebelumnya. Ya, kalau enggak setelahnya. Nggak boleh berdiri sendiri. Ya, nggak boleh berdiri sendiri. Kalau nggak mau sekaligus kita diminta hindari hari Jumat. Hindari Jumat. Nah kalau ini, alhamdulillah kita menemukan bahwa ternyata puasa bulan Muharram itu oleh ulama kita dibagi menjadi 3 tingkatan. Ya, tingkatan paling utama adalah kita puasa 3 hari berturut-turut. Ya, jadi 9 Taswa, Asyura 10, sama kemudian 11-nya. 11-nya. Nah ini yang paling utama menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, termasuk juga Imam Ibnu Qayyim menyatakannya seperti itu. Ya, jadi 3 hari berturut-turut. Ya tentu yang kayak begini diharapkan bagi yang terbiasa puasa Senin Kamis. Maksudnya kenapa? Karena mereka sudah punya latihan. Kalau tiba-tiba baru dengarkan tiba-tiba mau 3 hari, ya diharap jangan dulu. Kenapa? Karena nanti kita tiba-tiba kebablasan 3 hari berturut-turut. Kalau terbiasa hari Senin Kamis, nah 3 hari itu nggak masalah. Nggak masalah. Karena seperti tadi kita diminta ada pelatihan dulu. Ada pelatihan, nggak tiba-tiba kemudian berturut-turut. Apalagi yang teman-teman yang suka puasa Daud, bagi mereka itu nggak berat kayak gitu-gitu. Karena mereka terbiasa sehari nggak puasa, sehari lagi kayak gitu. Ya, itu kalau kita mampu gitu keluar. Ya, jadi 3 hari berturut-turut. Namun kalau kemudian kita ini belum terbiasa Senin Kamis, cukup 2 hari saja dulu. Ya, yaitu ya Asyuranya dipastikan jangan lewat. Tapi kalau perlu diusahakan sehari sebelumnya. Kalau tiba-tiba kita kebablasan, nggak sempat bangun sahur dan kita belum kuat tanpa sahur, ya bisa ditunda sehari setelahnya. Ya, bisa ini kita ya. Jadi kalaupun lewat ya tetap bisa dapat 2, 10 sama 11. Ya. Lalu kemudian ketika kemudian 10-nya bisa, alhamdulillah insya Allah aman. 10-nya aman. Nah, kalau kita ambil 10-nya, insya Allah 11-nya bisa kita ambil. Ya minimal sekali kita jangan lepas di 10 itu. Jangan lepas 10 itu. Kalau memang belum ingin sama sekali, ya 10 itu kita mulai amalkan tahun ini. Ya karena terus terang Pak, kadang kita mau nggak ngamalin sesuatu karena nggak tahu, nggak paham. Nah setelah kita gabung-gabung kayak begini, ya dari teman alhamdulillah sekarang saya lihat di Facebook itu ramai mengingatkan itu. Jadi salah satu manfaatnya Facebook itu, ya tinggal kita bertetangga dengan orang-orang yang biasanya mengingatkan hal-hal kayak begitu. Nih mau berteman sama siapa? Biasanya suka ngupload, suka posting. Jadi kita itu insya Allah nggak lalai dalam hal-hal yang biasanya momentum yang baik. Bahkan termasuk berdoa di hari Jumat, ya, memperbanyak sholawat. Alhamdulillah selalu hari Jumat itu teman-teman kita itu ada yang mengingatkan, baca surah Al-Kahfi dan seterusnya. Nah semua itu alhamdulillah sangat besar efeknya untuk kemudian meningkatkan keimanan. Sangat terasa Pak, ketika kemudian misalnya ya kita udah terbiasa sholat 5 waktu, apalagi terbiasa kemudian jamaah, lalu coba aja 2 kali berturut-turut nggak jamaah, itu di sini nggak enak. Seolah kita drop banget ya. Ya itu apa? Itu yang disebut jiwa ketakwaan itu. Jiwa ketakwaan. Coba aja bandingkan mereka yang memang nggak biasa jamaah. Kalau nggak jamaah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Makanya kemudian kita perlu untuk memprogres amal soleh kita. Kayak sekarang nih misalnya kan ada peluang kayak begini. Tuh Muharram,
Ya, kita insya Allah tahun ini misalnya saya coba walaupun hanya sehari, saya kalau udah 2, itu tahun depannya itu akan ada pengingat lagi untuk kemudian melakukan. Karena kita telah membuka perlu apa semangat untuk itu. Dan seperti kita tahu, Allah mau melihat kita, keinginan kita yang pertama. Kalau keinginan itu sudah ada, Allah kemudian memudahkan betul-betul melakukan. Karena hampir semua hal itu awalnya adalah keinginan. Termasuk alhamdulillah kita begini dengar-dengar berbicara, membahas itu mensupport Pak perasaan. Mensupport perasaan membuat badan semangat itu siap. Dan terus terang mau atau tidak apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat itu kemudian mempengaruhi hidup kita sengaja atau tidak? Ya, sengaja atau tidak? Ya, karena kita sering dengarnya TV, berita, itulah yang memprogres hidup kita itu tanpa sengaja. Sampai bahasa-bahasa yang kita gunakan itu akibat yang sering kita dengarkan. Artinya apa? Mendengar hal-hal seperti ini, membahas hal-hal seperti ini, mendiskusikan, membacanya, itu kemudian menstimulan jiwa untuk kemudian bisa sahar dengan hal-hal seperti ini. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak sekalian, itu terkait dengan puasa. Lalu kemudian summa yu'ta an yasarihi. Kalau kita lihat lembaran itu, lalu ia didatangi lagi dari sebelah kirinya. Fatakunu zakatu. Maka zakatnya kemudian menyatakan maqibli madkhali. Di jalur ini sama sekali tidak ada peluang. Lalu kemudian summa yu'ta min qibli rijlaihi. Lalu ia didatangi dari arah kakinya. Fayaqulu fa'fi'lu khairat. Semua perbuatan baik minas sadaqah, baik sedekahnya, wasilah, silaturahminya, wal ma'ruf wal ihsan ila nas, semua kebaikannya sama orang lain. Maki bali madkhal, dari sini enggak ada jalur sama sekali. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian salah satu yang memotivasi kita untuk senantiasa beramal. Bahwa amal soleh kalau kita mau berpikir ya efeknya bukan sekadar di azab kubur itu. Sampai di keseharian kita itu ngefek sebetulnya. Minimal kayak tadi dia ngefek ke kejiwaan, psikologis kita, perasaan kuat kita, hubungan kita dengan Allah. Belum lagi nanti kemudian ngefek termasuk wallahu alam kalau kita baca pengaruh zikir ya tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ternyata rezeki itu pun terkait dengan masalah hati itu. Bahkan saya pernah baca postingan dan itu bagus begini. Kata dia begini, setiap saya ada masalah di rumah atau orang lain, ya, kenapa kok saya susah akur sama orang tertentu, bahkan termasuk ke hewan ternak kita, kucing kita di rumah. Itu selalu saya bilang jangan-jangan ini ada masalah dengan saya. Saya coba perbanyak istighfar saya, astagfirullah berkali-kali itu sampai 10 kali bahkan belum lebih. Termasuk ketika bayi saya rewel sama saya, kenapa kok kamu tenang? Termasuk saya sama istri nggak mau ini. Ya selalu gitu, saya coba banyak istighfar. Jangan-jangan ada yang salah. Dan itu ternyata membantu, membantu. Dan ketika kita kemudian membaca hal seperti itu, di firman Allah, ya, bahwa kemudian istighfar, faqul istaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kalian, yursilis sama alaikum midrara, ya nanti turun hujan yang penuh berkah, memberikan rezeki yang banyak. Tidak temukan bahwa salah satu solusi permasalahan hidup itu, permasalahan keluarga, permasalahan pribadi, permasalahan anak-anak, diantaranya adalah banyak istighfar. Banyak istighfar, karena dosa itu senantiasa membuat masalah. Tentu nanti yang mampu merasakan efeknya kayak itu adalah orang-orang yang memang rajin beramal soleh. Itu terasa sekali efeknya, terasa sekali. Dan manakala kita berdosa, terasa banget kemudian ya kedekatan dari rezeki itu ya agak jauh. Walaupun nanti pertanyaannya macam-macam. Nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, malah rezekinya lancar. Kita harus bedakan orang dikasih yang disayang dan orang yang dikasih justru dibenci oleh Allah. Dan pernah kita bilang iblis minta dikasih tuh, dikasih. Sampai ada teman nulis di Facebook kayak gini bilang, kamu minta aja kepada Allah, jangan pernah lupa minta. Iblis aja minta dikasih, apalagi kita. Silakan cicilan mobil diminta, cicilan mobil, ya surga aja disuruh minta.
Dan kalau minta jangan tanggung-tanggung, diminta surga Firdaus. Jangan minta yang rendah-rendah. Namanya proposal. Masa proposalnya aja dikit. Apalagi yang kita minta ini nggak pernah marah-marah kalau kita nggak minta. Ya, ada yang bilang gitu masuk akal juga. Iblis saja minta dipanjangin umurnya sampai sekarang nggak mati-mati. Malah kita yang ribet diganggu mulu, diganggu mulu. Ya, tapi seperti tadi, apakah Allah memberikan iblis perpanjangan jatah hidup karena Allah sayang? Tidak sama sekali. Karena Allah benci. Dan dengan diberikan maka terbukti yang keburukannya. Ya sama orang-orang yang dapat rezeki, dapat kesuksesan, tidak ada ibadahnya. Itu sebetulnya bentuk Allah membenci dia. Karena semuanya sudah dikasih, mengambil semua. Tapi nanti kalau sudah masuk ke kuburan nggak ada maknanya sama sekali. Nggak ada maknanya sama sekali. Adapun kemudian ada orang diselamatkan imannya, justru dihindarkan dari fitnah hidup ini. Dihindarkan. Agamanya yang diselamatkan, walaupun kemudian dia tidak diberikan banyak kekuasaan politis, tidak diberikan banyak kemudian harta, kesuksesan secara duniawi, tetapi aman imannya. Ya, jadi banyak agak berat untuk membahas hal seperti itu kecuali dengan kacamata keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dua hal yang juga efektif untuk kemudian menghindari azab kubur, menjaga perbatasan sehingga tidak diserang oleh orang-orang kafir. Nah, ini kan masuk kategori jihad sebetulnya. Masuk kategori jihad dan ini berat. Kita disuruh ronda aja. Malam-malam ribet tuh. Sampai kita nanya, Pak, kalau uang ganti rondanya gimana? Saya kasih aja 30.000 ya. Ini baru datang dari Lembang jam 11 malam disuruh lagi ronda. Seharian full, ya. Nah ini riba, yaitu menjaga sampai kemudian negeri-negeri Muslim tidak dicaplok oleh ya orang-orang yang membenci Islam. Ya. Nah sekarang kalau kita mau lihat ya, alhamdulillah yang jihad itu terbatas. Paling kayak Palestina sama Israel, ya kan itu kan harus riba di situ. Ya kalau nggak dibiarin itu habis itu dibangun terus bangunan-bangunan baru kan. Ya di mana mau sepakat? Ya, di perjanjian, sementara mereka bangun terus properti terbaru di wilayah orang gitu. Itu dijaga itu. Dijaga. Jadi nauzubillah. Ya, kita kalau perbatasan kita biarin itu bukan orang muslim, sesama tetangga kita muslim aja juga bisa mindah-mindahin. Ya, bahkan jangankan ya, kita aja bertetangga itu suka pindah pagarnya. Kalau orang mau bilang perbatasan itu memang tempat yang abu-abu kayak begitu. Ya. Nah selain ribat yang bermakna jihad seperti ini, ada juga nanti ribat lain yang bukan itu, tapi tadi menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat, misalnya habis kayak begini ya, habis sholat kita duduk-duduk, ya ini bagian dari belajar plus itikaf. Ini juga bagian dari ribat. Selama kita tidak batal wudhunya, masuk kategori dua dapatnya. Kemudian taklim, lalu kemudian ada itikaf. Ya, dan menjadi ahli masjid juga tidak mudah. Ya, dan tidak mudah. Nah, makanya di sini kita baca, coba kita baca sama-sama sebuah hadis ini. Ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahr wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina al-fattan. Ya. Rasulullah menegaskan, ini riwayatnya kuat Muslim, ribatu yaumin wa lailah, menjaga perbatasan sehari semalam. Ya. Khairun min siyami syahrin, itu lebih bagus dibanding puasa sunnah sebulan. Wa qiyamihi, dan puasa qiyamul lail selama sebulan. Ya karena seperti kita lihat, ya bisa bertahan di tempat yang tidak aman kayak begitu, itu berat. Ya namanya bertengkar itu nggak enak. Nggak ada orang mau berada di wilayah tidak aman. Ya tidak aman. Selalu kita nyari yang aman. Nah ini berada di wilayah sengketa kayak begitu. Nah, wa imata,
Manakala dia meninggal, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, semua amalannya yang menjadi kebiasaannya, kayak sholat 5 waktunya, kalau dia sering puasa itu puasa Senin Kamisnya, dan amalan-amalan sunnahnya kayak sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, ya termasuk sering ngaji tilawah harian atau baca doa pagi petang, ya. Nah, amal-amal yang rutin kayak begitu itu seluruh senantiasa berlanjut pahala dijamin. Wa ujri alaihi rizquhu, dan pahalanya senantiasa mengalir. Pahala mengalir ini nanti bahasanya itu pahala jihad. Pahala jihad yang seperti kita temukan di Quran itu, ya, rezekinya orang-orang, ya, jangan kira orang yang syahid itu kemudian meninggal. Ya, tetapi dapat rezeki terus-menerus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amin al-fattan, dan dia aman dari azab kubur. Aman dari azab kubur. Nanti ada hadis yang lain menegaskan cukuplah kilatan pedang, ya, dan dia tetap bertahan di jalan Allah menjadi bukti bahwa orangnya bukan munafik. Jadi sebetulnya keterbebasan dari kemunafikan. Iya. Nah, kalau terbebas dari orang munafik berarti tadi orang rajin beramal soleh. Berarti rajin beramal soleh orang yang istiqamah. Nah, itu tadi yang menjelaskan hadis pertama, bahwa dari sini nggak ada jalan, dari sana nggak ada jalan. Iya. Jadi kalau yang tadi amal soleh salah satunya adalah jihad, ternyata jihad kencang ya udah gitu. Iya. Nah, kemudian ketiganya untuk kategori yang syahid, yang benar-benar meninggal terbunuh oleh musuh, inilah kemudian yang kita sebutkan yang ketiga. Ya. Di sini dikatakan Anil Miqdam bin Ma'al Karim Al-Kindi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menegaskan, inna lisyahidi, sungguh orang yang mati syahid terbunuh oleh musuh di medan perang, indallahi azza wa jalla, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sittah khisalin, memiliki 6 janji ataupun kenikmatan. Pertama, an yughfara lahu fi awwali durfatin min damihi, dari sejak pertama darahnya mengalir dari, ya, tebasan musuh atau peluru musuh, langsung kemudian mendapatkan pengampunan. Nah, kita lihat bahwa yang pertama itu pengampunan. Karena mendapatkan status diampuni itu memang berat. Seperti kita tahu, pernah kita bahas di sini, semua amal soleh efektivitasnya itu untuk mencari keridhaan Allah, dan keridhaan Allah itu wujudnya adalah mendapatkan pengampunan. Mendapatkan pengampunan itu yang pertama kali. Karena dengan mendapatkan pengampunan, lalu kemudian kita berhak masuk surga. Makanya surga disebut surga negeri ampunan. Negeri ampunan. Nah, negeri yang tak terampuni, ya itu neraka, itu nauzubillah. Makanya kemudian ketika kita berbicara amal saleh, itu disebut tawassulan, sarana. Iya. Tidak berarti bahwa pas kita sholat pasti masuk surga, nggak bisa ngomong begitu. Karena harus ada yang disebut tadi itu efektif nggak, memenuhi syarat. Yang tadi itu ikhlas sama ngikut Rasul. Iya. Sama seperti kita tidak menyatakan pas minum obat pasti sembuh, nggak bisa. Walaupun hati kita kuat bahwa sarana untuk mendapatkan ampunan Allah yang semuanya amal soleh yang telah diajarkan oleh Rasulullah, itu plus ditambah dengan keikhlasan. Ya, jadi kalau orang mau bilang kayak gini, suka ada nyari jimat supaya rezekinya lancar. Ya, kalau mau bilang orang Muslim jimatnya itu semua amal solehnya, itulah jimatnya. Ya, mau penglaris mau apa, semua kata nama Allah, minta sama Allah. Iya. Alasannya kayak gitu, ini udah ibadah, tapi nyari juga penglaris dari dukun, ya nggak nyambung. Ya, amal soleh, ibadah, atau kemudian ustadz nggak pernah nyambung sama dukun itu. Kerjaan dukun sama ustadz memang sama. Ngomongnya wilayahnya supranatural semua. Cuman ustadz ada dalilnya. Kalau dukun nggak ada dalilnya. Yang percaya juga orang yang butuh dalil. Butuhnya hanya kepercayaan doang, jadi percaya aja. Ya, mahar terus kasih mahar. Kalau ustadz nggak pakai mahar, ya ente sendiri sama Allah. Kita sama-sama kok statusnya. Kita hanya berbagi begini karena kita berharap yang menunjukkan atau pahalanya juga teman beramal, itu aja. MLM pahala ini yang kita harapkan. Bukan
Bukannya Rasul menyatakan man dalla ala khair, siapa yang menunjukkan orang kebaikan, fahuwa ka'ajri fa'ilihi. Orang yang melakukannya nanti dia pun dapat. Bapak-bapak nanya alamat saja, ada yang nunjukin, itu sedekahnya luar biasa. Coba kalau dibiarin nggak nanya, muternya kemana-mana. 1 jam belum tentu dapat. Coba ilmu itu meringkas perjalanan. Iya, sama begini, kita begini ini meringkas jalur menuju surga. Daripada banyak amal nggak tahu petanya, tersesat, nauzubillah. Ya. Atau kemudian kita banyak ilmu nggak diamalkan, nah itu kesalahan kita. Udah tahu caranya kok nggak mau. Ya. Kita semua kan sambil belajar itu semuanya mau dapat kenikmatan kan. Ya. Sementara yang asasi adalah nikmat Allah di akhirat kelak. Kalau di dunia ini nikmat itulah keimanan. Kenapa keimanan? Keimanan lah yang mengajarkan kita untuk bersabar ketika ada masalah, dan itu kenikmatan, dan kemudian bersyukur manakala mendapatkan kenikmatan. Itu aja itu konsep hidup ini. Lebih dari itu saya pikir hanya adalah bagian dari sarana. Oke. Nah, pertama, jadi mendapatkan ampunan. Yang kedua, wa yura maq'adahu minal jannah. Diperlihatkan tempatnya di surga. Ini cepat sekali. Makanya kemudian pantas mereka itu tidak mau ditunda penguburannya, karena makin ditunda makin menyiksa mereka. Dan orang muslim semuanya mendapatkan informasi tentang tempatnya yang sangat menarik ketika mau meninggal. Apalagi orang syahid, ya, sampai gak sadar kemudian. Makanya disebutkan segerakanlah penguburan mayat, jangan terlalu lama menunggu. Ya. Saya membaca biografi seorang ulama ahli hadis modern namanya Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu Pak terlalu cepat karena dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal cepat kuburkan. Sampai anak-anaknya yang ada di luar negeri nggak ada yang lihat ini. Jangan kayak gitu, sampai teman-temannya kalangan ulama nggak sempat melihat jasanya. Karena pas meninggal disegerakan oleh keluarganya sesuai dengan wasiatnya. Akhirnya orang-orang datang pada sholat apa yang datang ke sana, sholat apa di kuburan itu, ya sholat mayat. Nih, walaupun ada larangan sholat di kubur, yang dimaksud adalah ya sholat beneran. Kalau sholat mayat itu kan bukan sholat, doa saja. Dan Rasulullah pun pernah melakukannya. Pernah kita sebutkan di sini ada seorang wanita yang suka membersihkan masjid. Pas Rasulullah nggak ada, dia meninggal. Rasulullah nanya, wanita itu mana? Yang rajin bersih masjid, dia udah meninggal ya Rasulullah. Kata beliau, tunjukkan di mana tempatnya. Beliau diarahkan ke kuburan itu, beliau mensolatinya di situ. Nah itu pun bukan sholat tapi doa. Ya, karena sholat itu artinya adalah secara bahasa adalah doa. Ya. Nah, lalu kemudian wa yuhalla hullatal iman, dia dipakaikan pakaian kebesaran yaitu keimanan. Nah, di akhirat dipakaikannya kayak toga kali ya, bahasa kita itu kayak di wisuda, pakaian wisudanya, kebesarannya sebagai berhasil menjadi orang beriman. Lalu kemudian wa yuzawwaju minal huril 'ain, baru kemudian langsung diberikan akad nikahnya dengan kalangan bidadari. Wa yujaru min azabil qabr, diamankan dari azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan nanti di hari kiamat ketika terjadi huru-hara hari kiamat, dia aman dan tidak merasakan getaran-getaran ya peristiwa besar di hari kiamat. Wa yudaw ala ra'sihi tajul waqar, dan diletakkan di kepalanya tajul waqar. Taj mahkota, al-waqar as-sakinah, ketenangan, ya, kebahagiaan. Nah, saya temukan hadis yang sama Pak ini nanti bukan sekedar syahid, termasuk nanti para penghafal Quran itu dapat kayak gini, tajul waqar. Jadi sampai diberikan kesempatan untuk kemudian memberikan syafaat 70 keluarganya. Nah, saya lihat penghafal Quran sama mujahid itu yang syahid mirip-mirip, ini dijanji. Nah, makanya pernah kita katakan di sini, kadang ada orang tua, ya, dia terselamatkan dari azab kubur bukan karena dia terutama, tapi salah satunya adalah anaknya yang soleh. Anaknya yang soleh. Ya, kenapa? Ya tadi dia dapat syafaat. Ya, jadi bisa jadi kita itu muslim biasa, ya, muslim biasa, tapi terselamatkan selama kita terhindar dari syirik. Itu yang pertama itu.
Jadi boleh berdosa, ya ngomong-ngomongnya gitu, tapi yang syirik harus preventif banget. Karena sangat mudah nanti kemudian kita teramankan manakala ada salah satu keluarga besar kita, terutama yang dekat, untuk bisa memberikan syafaat. Apakah syahid, penghafal Quran, orang-orang soleh, itu punya hak nanti diberikan hak oleh Allah untuk memberikan pengamanan yang disebut syafaat kepada orang-orang. Lalu kemudian 4, meninggal pada malam Jumat bagi orang-orang yang dikenal soleh dan taat. Ya, jadi tidak semua yang meninggal di malam Jumat sama hari Jumat langsung ya, ya aman dari azab kubur ya. Ada juga pencuri meninggal di malam Jumat. Nauzubillah, ada juga koruptor meninggal di malam Jumat ya. Tapi bukan indikatornya itu. Indikatornya adalah orangnya memang soleh nggak ya kan? Ya Allah alam, saya lihat Pak ini nanti sebagian di sini menjadi tanda-tanda husnul khotimah. Ya termasuk kayak gini, itu tanda husnul khotimah sebetulnya. Tapi saya lihat sama dengan terhindar dari azab kubur, karena kalau kita dapat husnul khotimah itu kan kemudian terhindar dari azab kubur kayak begitu. Jadi ada beberapa hal nanti yang ya kalau kita melihat kayak ini, termasuk nanti meninggal dalam kondisi beramal soleh, lagi puasa meninggal, lagi haji meninggal. Sampai orang-orang haji itu terutama yang ihram, dia dikuburkan dengan pakaian ihram. Ya. Gak boleh diganti. Kenapa? Nanti dia membanggakan ihramnya di hadapan haji. Ya, kalau ada orang yang sholat, ya sujud meninggal, insya Allah. Yang nauzubillah itu lagi di prostitusi meninggal, nauzubillah. Yang mengkhawatirkan kayak kemarin ya, meninggal 10 orang ngoplos minuman keras, nauzubillah gitu. Meninggalnya minuman oplosan kayak begitu, gimana? Kok rentan banget nyawa itu. Kalau meninggalnya karena mempertahankan Palestina dari Israel, wah itu membanggakan. Ini meninggal gitu aja dengan salah oplos, salah campur. Terlalu nyari sensasi. Akhirnya kadang yang dioplos itu apa? Itu minuman-minuman yang memabukkan, ditambah lagi misalnya kayak spiritus ya mati. Jadi salah campur ya. Mau mabuk gak? Akhirnya mabuk bener, nggak bangun lagi. Ya. Jadi nauzubillah kalau meninggal seperti itu. Makanya saya temukan hadis. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah manakala ada seseorang sebelum meninggal diberikan amal soleh. Jadi itu baik. Jadi ada orang sebelum meninggal diberikan kemudahan beramal soleh. Iya. Hadisnya begini. Inna Allah idza ahabba 'abdan, sungguh Allah ketika mencintai seseorang, ista'malahu, Allah memanfaatkannya. Ya coba bahasanya ya, memanfaatkan. Ya. Bagaimana memanfaatkannya? Yaitu Allah menjadikan orang itu melakukan amal soleh, dan itu manfaatnya. Iya. Qabla mauti, sebelum dia meninggal. Nah itu. Nah makanya yang kita minta itu, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Saya mohon ya Allah diberikan kemudahan untuk husnul khatimah. Dari sekarang kayaknya perlu Pak diperbanyak itu. Jadi dari sekarang kita minta husnul khatimah itu dan terhindar dari su'ul khatimah. Ya karena apa ya, seperti tadi kita di motor, di jalan, ya luar biasa kencengnya Jakarta. Ya kalau salah-salah saya kan melihat itu betapa Allah berikan keteraturan itu. Ya contoh kasus saya kayak bawa motor ya. Kira-kira kalau kita ngeliat orang bawa motor tuh ngeri Pak, ngeri banget tuh. Termasuk yang bawa mobil tuh melihat orang bawa motor tuh nggak nyaman. Walaupun nanti pas dia bawa motor nyaman aja. Masalahnya nggak ada jalan lain, jadi kita itu egois. Ya, kalau bawa mobil orang yang salah. Ya. Terus giliran kita bawa mobil yang salah. Giliran kita bawa motor yang salah. Jadi kita egois di situ. Di mata kita dia benar. Alhamdulillah. Nah, Allah alam, jadi itulah yang semua perlu bercermin ya, sekali-kali ngerasain sono, sampai bijak dikit biasa kita kalau sama. Ya, walaupun ya tadi benar nggak posisi kita gitu. Ya. Lalu kemudian hadisnya tentang meninggal hari Jumat, man mata yaumal Jumat, siapa yang meninggal pada hari Jumat, atau lailatul Jumat, atau pada malam hari Jumat atau malam Jumat, wuqiya fitnatul qabr, dia diamankan dari fitnah kubur. Ya. 5, rajin membaca Al-Quran. Rajin baca Quran. Seperti kita tahu, baca Quran itu wirid seorang muslim. Jadi ini Pak ya, wirid. Jadi
prioritas sebetulnya itu setelah zikir kita di sholat itu sebetulnya adalah ngaji. Ngaji. Jadi kan bapak-bapak ini nanya begini, kira-kira apa wirid-wirid Ustaz cocok? Sebelum nanya wirid-wirid yang lain, udah ngaji gak? Tiap hari gitu. Itu pertanyaannya. Udah ngaji gak? Karena Quran itu bagi kita adalah wirid harian. Wirid harian. Apalagi yang sudah hafal, udah pasti jadi wirid harian. Ya, pasti wirid harian. Karena terasa Pak, kalau lagi iman naik, ngapal Quran itu mudah sekali gitu. Lembut banget ngapalnya. Tapi giliran lagi nggak nyaman, imannya jauh, satu ayat pun berat ngapalnya. Karena dia terkait dengan keimanan. Persis seperti sholat kita itu. Kalau lagi imannya naik, 4 rakaat itu kok cepet banget. Tapi ketika kemudian berat, waduh, mau sholat muter-muter dulu. Kemana dulu? Kemana dulu gitu. Lama baru wudhu. Karena lagi berat. Ini memang ini. Nah, tadi baca Quran, terutama surah-surah tertentu. Kalau kaitannya dengan azab kubur, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Di sini disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Yu'tar rajulu fi qabrihi fatu'ta rijlah." Didatangi seseorang di dalam kuburnya, maksudnya oleh Munkar dan Nakir, fatu'ta rijlah, lalu didatangi dari bagian kakinya. Fataqulu rijlahu, lalu kedua kakinya menyatakan, "Laisa lakum alayya min qibali sabil." Dari jalur saya ini tidak ada jalan. Karena yaqumu yaqra'u bi surat Al-Mulk. Orang ini rajin membaca surah Al-Mulk. Ya, itu kita temukan ya. Jadi kalau saya lihat membaca Quran ini masih kategori amal soleh kan. Makanya amal soleh kita tempatkan yang di pertama. Karena setelahnya itu amal soleh semua. Termasuk kayak ini baca Quran. Iya. Wa yaqul, lalu kemudian yutaliki bi sadrihi aw qala batnihi. Didatangi dari arah perutnya. Fa yaqul laisa lakum alayya min qibali sabil. Ya, kamu nggak bisa lewat sini karena orang ini lagi baca surah Al-Mulk. Iya, surah Al-Mulk. Tsumma yu'ta ra'suhu, lalu didatangi kepalanya. Fa yaqul laisa lakum alayya min qibali sabil. Lalu datang dari bagian kepala, dia menyatakan orang ini membaca surah Al-Mulk. Iya, wallahu a'lam. Jadi kita temukan, nah itu nanti keutamaan surah Al-Mulk itu dia kemudian. Iya, nanti akan lagi ada hadis lain yang menyatakan surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi mulk, itu salah satu keutamanya adalah dia memberikan syafaat terhadap seseorang sampai dia mendapatkan ampunan di hadapan Allah. Itu tidak ada hadisnya tentang surah Al-Mulk. Ya nanti kalau kita udah paham ini, nggak lagi yasinan terus. Semuanya mau dibaca Quran itu kenapa? Semuanya punya keutamaan. Ya kalau sebaiknya baru ya yasin ya baru tahunya itu kok. Ya, ntar kalau udah tahu semuanya ya Al-Kahfi malam Jumat. Tiap hari ya progres kayak gitu. Bahkan kalau terlambat ya dikejar besoknya. Jadi itu nanti bagian dari muhasabah. Ya. 6. Senantiasa berdosa mendapatkan perlindungan dan bebas dari buruk. Ya ini yang dulu pernah kita bahas. Ya, jadi baca ini Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Alhamdulillah itu sudah sering kita baca. Ada resep yang diberikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, walaupun ini agak berat juga rutinnya. Di antaranya ini, setiap kita mau tidur diminta duduk-duduk sebentar, bahkan bagusnya sih diawali dengan kayak tadi ya, kalau kita lihat diawali dengan kalau nggak yakin mau bangun ya kayak sholat witir, berarti kan ada wudhu sebelumnya. Ya sebelum itu diminta ini dulu, duduk dulu, zikir sambil mengingat hari itu apa ada dia masalah apa. Oh ada masalah ini, ada masalah itu, baru istighfar. Ya istighfar, habis istighfar kita tidur. Ya insya Allah ketika kita meninggal kita sudah istighfar, sudah menyatakan penyesalan, sudah menyelesaikan. Cuman kalau tiap malam gitu ribet juga, soalnya pulang malam, makan malamnya jam 9 baru sampai, duduk bati dikit, molor di situ sampai, waduh udah jam 3, paling pindah aja. Ya, wudhu ada kayak berat, karena kan belum diniatkan, terlanjur kecapean ya. Tadi baru gas-gas di jalan.
Iya, apalagi kalau udah hujan, udah nggak bapak firman apa tuh berarti luar biasa. Kayak kita mau balas dendam tidurnya tadi capek banget kemana langsung. Baru jadi ini kalau kita lihat ini orang yang punya kebiasaan melihat ini kurang lagi baru mampu kayak gitu. Jadi bapak-bapak sekalian, ini yang kita pelajari bersama. Dan yang ini sering sekali kita lupakan itu karena tadi aktivitas duniawi. Kalau nggak kita saling mengingatkan berat. Dan alhamdulillah dengan ada begini, ada cas-cas lah tiap saat, alhamdulillah itu lumayan menenangkan hati insya Allah. Jadi tidak selamanya tenang itu rekening lagi penuh, tidak selamanya kayak gitu. Nanti ini jiwa ada yang merem, ada yang ngarahkan, itu cukup insya Allah. Ya, nanti di sini, ya silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, ya terkait dengan apa hal ini, ya silahkan. Masih ada waktu dikit, ya. Jelas ini nasihat untuk ya saya terutama saya pribadi karena ini memang kayak begitu ya. Sebelum kita tutup, alhamdulillah buku kedua setelah kemarin bulan 3 tentang apa 1000 jalan menuju taubat, alhamdulillah ini buku kedua baru terbit sebulan yang lalu, judulnya Energi Spiritual Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah tiap kita sholat kita baca kayaknya perlu untuk kita dalami supaya kita paham apa sebetulnya rahasia di balik Allah menjadikan Fatihah itu bacaan wajib setiap rakaat sholat, terutama permintaan hidayah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau ulama kita mengatakan iyyaka na'budu ibadah dan isti'anah. Hak Allah ibadah, hak kita minta, termasuk tadi minta surga itu, minta aman ini, minta kenikmatan dunia dan seterusnya. Nanti kalau ada yang berminat, ada kita titip di tempat apa penitipan sepatu di sana. Ya, sekalian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.